Bab 17, Bab 2137, Hancur. Gelar, penguasa naga, bukan sekadar posisi otoritas. Itu adalah gelar suci, nama yang menandakan penguasa absolut ras naga leluhur. Itu adalah puncak kekuasaan, simbol supremasi, perwujudan garis keturunan naga terkuat. Jutaan tahun yang lalu, selama era dewa dan iblis, dewa sejati terkuat di bawah dewa pencipta dan kaisar iblis, tidak lain adalah dewa sejati ras dewa naga. Meskipun tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, meskipun kekuatan puncak dunia telah menetap di alam dewa sejati, ras naga tetap tak tergoyahkan. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah eksistensi terkuat di bawah dewa sejati. Di era ini, penguasa naga saat ini belum melangkah ke alam dewa sejati. Tetapi, dia hanya berjarak satu tarikan napas. Jika Hua Qingming, peri pedang, adalah yang terkuat di bawah dewa sejati di antara umat manusia, maka penguasa naga, tanpa diragukan lagi, yang terkuat di antara semua binatang buas di bawah dewa sejati. Sebuah eksistensi legendaris. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan. Dan sekarang, kekuatan itu telah didorong melampaui akal sehat oleh amarah dan keputusasaan. Pada saat semua orang masih terkejut atas prestasi mustahil Meng Jianyuan, pembunuh seorang ahli alam terbatas ilahi saat masih di alam master ilahi, sedikit kehilangan kesadaran menguasai medan perang. Dan pada saat itu, sebelum siapapun bisa bereaksi, penguasa naga meledak dengan kekuatan. Sebuah kekuatan mengerikan meledak keluar, mengirim segala sesuatu dan semua orang di dekatnya terbang ke arah yang berbeda. Jeritan para praktisi mendalam memenuhi udara saat mereka yang lebih lemah dihancurkan oleh gelombang kejut. Tulang-tulang mereka patah saat mereka terlempar seperti boneka kain. Mati! Sang penguasa naga, yang benar-benar marah, mengubah tangannya menjadi cakar naga besar dan mengayunkannya ke arah Yunche dengan kekuatan penuh. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, kekuatan penghancur yang dibawanya telah mencabik-cabik ruang di sekitarnya menjadi kekosongan tak berujung. Hua Fuchen dan Meng Kongqian, keduanya dewa sejati, merasakan hawa dingin yang mengerikan merayapi jiwa mereka saat mereka berteriak dalam hati, mereka tidak dapat tiba tepat waktu. Boom! Sebuah benturan dahsyat meletus. Praunger! Yuan Er! Meng Kongqian meraung sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang karena kesakitan. Tempat di mana Yunche berdiri beberapa saat yang lalu sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada darah. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak Yunche sama sekali. Hanya kawah kehancuran yang besar, di mana kekuatan luar biasa dari Raja Naga telah menghancurkan segalanya menjadi ketiadaan mutlak. Yuan Er! Tubuh Meng Kongqian bergetar, matanya melebar, dan suaranya menjadi serak saat dia berdiri membeku di tempat. Yunche! Pada saat yang sama, suara Hua Fuchen terdengar, teriakannya terjalin dengan panggilan putus asa Meng Kongqian. Tapi sudah terlambat. Mereka datang terlambat. Mereka tidak bisa menyelamatkannya. Saudara Yuan! Sekarang, berbagai anak dewa, tetua, dan penonton telah pulih dari keterkejutan awal mereka, hanya untuk didorong ke dalam keterkejutan yang lebih besar. Tidak ada yang tersisa dari tempat Yunche dulu berdiri. Tidak ada jejak keberadaannya. Tidak ada tanda-tanda dia selamat. Yuan Er! Yuan Er! Suara Meng Kongqian berubah. Dari kaget, menjadi ngeri. Menjadi amarah yang tak terbayangkan dan membara, semuanya dalam rentang beberapa tarikan napas. Sebelum Hua Fuchen sempat bereaksi, bahkan sebelum ia sempat berbicara. Boom! Kekuatan ledakan meletus dari tubuh Meng Kongqian, pelepasan penuh dari dewa sejati. Kekuatannya yang dahsyat membuat Hua Fuchen terlempar ke belakang,
memaksanya untuk menstabilkan dirinya sendiri saat ruang hancur karena benturan. Kemarahan Meng Kongqan membubung ke langit, auranya merobek realitas saat udara itu sendiri pecah. Kemarahan dewa sejati. Keberadaan puncak di abis. Meskipun diketahui bahwa dewa sejati kerajaan ilahi tidak dapat dibandingkan dengan dewa sejati kuno tanah suci, dewa sejati tetaplah dewa sejati. Dan kemarahan mereka sendiri dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Berbagai dewa sejati bereaksi seketika, naluri mereka tajam dan mutlak. Satu demi satu di sana, mereka menyulap penghalang yang kuat, melapisinya satu sama lain untuk melindungi praktisi mendalam yang lebih lemah dari kekuatan dahsyat kemarahan dewa sejati. Tidak masalah apakah mereka berasal dari kerajaan ilahi atau dewa sejati kuno dari tanah suci. Pada saat ini, mereka semua melepaskan kekuatan mereka untuk menahan kehancuran di dalam arena pertempuran. Meskipun para kultivator yang lebih lemah hanya bisa merasakan kekuatan yang mengerikan meledak, mereka dengan cepat merasakan bagaimana itu ditahan. Tetap saja, bahkan dengan kekuatan yang ditahan, rambut mereka berdiri tegak, jiwa mereka gemetar. Momen singkat itu, satu kejadian di mana kemarahan dewa sejati melonjak tak terkendali. Jika tidak ditahan, mereka semua akan mati. Kejutan menyebar seperti api di antara kerumunan yang berkumpul saat mereka terbang keluar jauh dari kehancuran. Namun, di antara mereka dari kerajaan ilahi penenun mimpi yang akrab dengan kekuatan tuan mereka, merasakan gangguan yang lebih dalam. Bagi rata-rata kultivator Divine Extinction atau Divine Limited Realm, pertempuran dewa sejati berada di luar jangkauan penglihatan mereka. Bahkan mereka yang berada di puncak Divine Limited Realm hanya bisa melihat bayangan yang samar dan bergeser. Bagi mereka, itu bukanlah pertarungan. Itu adalah malapetaka yang terjadi di luar persepsi manusia. Boom! Tanah hancur. Langit retak. Meng Kongqan, amarahnya mencapai puncaknya, kekuatan ilahinya dilepaskan, meletus dengan kekuatan yang mengguncang surga itu sendiri. Mati! Suaranya bergemuruh seperti penghakiman ilahi, energinya yang meledak-ledak merusak tatanan ruang. Sebelum Meng Kongqan bahkan mencapai penguasa naga, matanya telah berubah menjadi abu-abu, menandakan pelepasan teknik jiwa terkuat dari klan Meng. Tatapan penguasa naga langsung tumpul. Untuk sesaat, ilusi yang manis dan seperti mimpi melintas di hadapannya saat yang damai. Namun, Raja Naga telah memutuskan untuk mati ketika ia memilih untuk membunuh Yun Ce. Pikirannya telah siap. Saat serangan jiwa itu menyerang, jiwa naganya berkembang hingga batas absolutnya, dan dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, ia menghancurkan mimpi itu. Bang! Ilusi itu runtuh menjadi ketiadaan. Namun, momen gangguan itu saja sudah cukup. Sebelum ia bahkan dapat mengaktifkan transformasi naganya, sebelum tubuhnya dapat beradaptasi dengan bentuk pertempuran, sebuah palu raksasa muncul entah dari mana, dan menghantam langsung ke dadanya. Boom! Raunger! Raja Naga meratap kesakitan saat ia terlempar melintasi medan perang, semburan darah naga mewarnai udara dengan warna merah tua. Palu tanpa mimpi. Mata Hua Fuchen menajam saat ia langsung mengenali senjata yang baru saja dipanggil Meng Kongqan. Tidak seperti senjata dewa konvensional, palu tanpa mimpi tidak memiliki sisi tajam, tidak ada bilah, tidak ada ujung yang tajam. Bagi kebanyakan orang, itu adalah pilihan senjata yang aneh untuk medan perang. Tetapi bagi Hua Fuchen, yang benar-benar memahami Meng Kongqan, dia tahu senjata ini sangat cocok untuk gaya bertarung Meng Kongqan. Meng Kongqan disebut Bupati Dewa tanpa mimpi, tetapi bukan karena teknik klannya yang berbasis mimpi. Sebaliknya, itu karena gaya bertarungnya. Siapapun yang pernah melawannya akan pingsan. Tidak ada mimpi. Tidak ada mimpi buruk.
hanya ketidaksadaran murni. Itu sebabnya tidak seorang pun yang pernah melawannya pernah mengingat kekalahan mereka. Selain itu, palu tanpa mimpi juga merupakan salah satu senjata penyiksaan yang paling ditakuti yang pernah ada. Tidak seperti senjata yang mengakhiri hidup dengan satu serangan. Senjata ini tidak akan membunuh secara instan, tetapi itu akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu, sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa. Dengan kebencian Meng Kongqan yang luar biasa, tidak diragukan lagi, dia akan menyiksa Raja Naga sampai mati. Raungrer. Di tengah lautan darah, Raja Naga meraung, tubuhnya mengembang, wujudnya berputar saat dia sepenuhnya berubah menjadi naga raksasa. Auranya meletus, mendorong jiwa dan tubuhnya hingga batas absolut. Bahkan saat dagingnya terbakar, lukanya semakin dalam, kekuatannya melonjak. Ini adalah pertahanan terakhirnya. Raung. Raja Naga melepaskan kekuatan jiwanya, kehendaknya yang dahsyat menyerang Meng Kongqan, menargetkannya secara langsung. Jika tubuhnya bukan tandingan dewa sejati, maka dia akan menyerang jiwanya. Makhluk alam terbatas ilahi di puncaknya, menuangkan semua yang tersisa ke dalam serangan yang dapat menghancurkan jiwa makhluk yang lebih rendah. Tetapi, bagaimana dewa sejati bisa tergerak oleh serangan seperti itu? Apalagi dewa sejati yang amarahnya telah mencapai surga itu sendiri? Hancur. Bisikan dingin dan tanpa emosi bergema di medan perang. Detik berikutnya, krak. Serangan jiwa Dewa Naga hancur seperti kaca yang rapuh, hancur tanpa perlawanan. Jiwa alam terbatas ilahi, tidak peduli seberapa kuat, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa sejati. Apalagi seseorang yang telah didorong ke dalam amarah yang sangat besar. Bang! Tinggi di langit, Dewa Naga kejang hebat, matanya melebar saat darah menyembur dari mulutnya. Dampak dari jiwanya yang hancur kembali menghantam tubuhnya sendiri, menimbulkan kerusakan yang menyakitkan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, bahkan saat isi perutnya pecah, saat tubuhnya berada di ambang kehancuran, kegilaan di matanya tidak memudar. Sama seperti Meng Kongqan, dia sudah pasrah pada kematian. Jadi bagaimana jika dia meninggal hari ini? Jadi bagaimana jika dia menyeret seluruh rasnya bersamanya? Dia tidak peduli. Raungrer. Penguasa naga melepaskan api naganya, napas pemusnahan murni yang melelehkan ruang itu sendiri saat melonjak maju. Ini tidak seperti api Long Huoli, ini berkali-kali lebih kuat. Ini adalah puncak api naga. Api yang mampu mengubah gunung menjadi ketiadaan. Api yang mampu menghancurkan bahkan makhluk terkuat menjadi abu. Dan itu melesat langsung ke arah Meng Kongqan. Dampaknya menelannya bulat-bulat. Gelombang kehancuran berwarna merah keemasan meletus, melahap semua yang ada di jalurnya. Kongqan! Hua Fuchen dan berbagai dewa bereaksi seketika. Suara mereka dipenuhi dengan rasa waspada. Dengan kecepatan dewa sejati, Meng Kongqan bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, dia bahkan tidak mencoba. Karena dia tidak mau. Kamu! Kemarahan Raja Naga mendidih saat api terus menyala. Tetapi kemudian, sosok muncul dari dalam api, berjalan lurus menembus napas naga. Sepenuhnya dilalap api, namun tidak terpengaruh. Meng Kongqan menyeringai di tengah kobaran api. Tubuhnya terbakar, tetapi niat bertarungnya membumbung tinggi. Dia mengangkat palu perangnya, dan dalam sekejap, itu mengembang. Ukuran palu itu membesar hingga ukuran yang mengerikan, bahkan melampaui tubuh besar Raja Naga dalam hal panjang dan berat. Kadal sialan. Dengan satu gerakan yang menghancurkan bumi, Meng Kongqan mengayunkan palunya ke bawah dengan kekuatan penuh. Ruang angkasa terpelintir.
udara hancur berkeping-keping. Semua yang ada di jalurnya lenyap. Mong. Dampaknya membuat Raja Naga jatuh terjerembab ke bawah. Tubuhnya yang besar menghantam arena pertempuran dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bumi terbelah, membentuk kawah yang dalam. Tanah-tanah suci itu sendiri retak karena beratnya kehancuran. Awan debu dan puing meletus ke udara, menutupi medan perang dengan kehancuran total. Zat. Api yang mengelilingi Meng Kongqan akhirnya padam saat Raja Naga kehilangan kendali atas kekuatannya. Yang terungkap di bawah bara api yang sekarat adalah tubuh Meng Kongqan, terbakar di banyak tempat. Namun, dia bahkan tidak melirik luka-lukanya sendiri. Dia tidak peduli. Ini adalah pertempuran di puncak dunia. Kekuatan dewa sejati. Meskipun butuh banyak kata untuk menggambarkannya, semuanya telah terjadi dalam rentang waktu kurang dari satu tarikan napas. Erangan pelan keluar dari dalam lubang kehancuran yang dalam. Lalu, krak, boom! Bentuk humanoid sang Raja Naga melesat keluar dari kawah, tubuhnya babak belur, patah, dan berdarah. Kakinya nyaris tidak menemukan keseimbangan saat dia mendarat di medan perang yang terfragmentasi sekali lagi. Batuk-batuk. Muntah. Dia batuk dengan keras, semburan darah naga menyembur dari mulutnya, membentuk genangan merah tua di sekelilingnya. Wujudnya yang dulu agung kini hancur berkeping-keping, napasnya pendek, tubuhnya gemetar karena beratnya sendiri. Bang! Benturan keras menggema di arena. RIT! Arg! Meng Kongqan telah mendarat tepat di punggung Raja Naga. Kakinya menghentak ke bawah dengan kekuatan yang hampir mematahkan tulang belakangnya. Tuanku! Para naga yang menonton dari pinggir lapangan berteriak panik dan putus asa. Namun, terlepas dari teriakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh pertempuran telah berlangsung di luar kemampuan mereka untuk mengikutinya. Yang mereka lihat hanyalah kehancuran yang samar. Dan ketika pandangan mereka menangkapnya, raja mereka, Raja Naga yang sombong, sekarang batuk darah di tanah. Hancur di bawah kaki Meng Kongqan. Mati kita mati! Banyak kaki naga muda yang lemas saat mereka menatap pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Tunggu. Sang Raja Naga mencoba berbicara, menyadari terlambat jurang yang lebar antara kekuatannya dan kekuatan dewa sejati. Dia percaya bahwa, meskipun tidak mencapai tingkat dewa sejati, tubuh naganya yang tangguh akan memungkinkannya untuk melawannya. Sekarang, dia mengerti perbedaannya seluas langit dan bumi. Dia tidak punya peluang. Namun Meng Kongqan, yang dikuasai amarah, tidak memberinya waktu. Bang! Krek! Meng Kongqan menginjak punggung sang Raja Naga berulang kali, membuat darah menyembur dari tubuhnya. Dia tidak peduli dengan pertumpahan darah, satu-satunya keinginannya adalah menyiksa sang Raja Naga sampai mati. Raung! Sang Raja Naga hanya bisa meratap kesakitan saat dia merasakan banyak tulangnya patah. Berhenti! Berhenti! Para tetua klan naga leluhur memohon belas kasihan kepada Meng Kongqan yang marah, tetapi dia tetap tidak tergerak oleh permohonan mereka. Raungan. Suara Raja Naga semakin melemah. Melihat ini, para tetua naga menoleh ke arah yang mulia para pendeta berlutut dan memohon campur tangan mereka. Namun, para pendeta tinggi tetap tidak tergerak. Aura kehidupan Raja Naga semakin melemah, dan saat hidupnya hampir memudar, sebuah suara tiba-tiba berdering. Tenanglah. Suara yang tenang dan berwibawa memecah ketegangan. Seorang lelaki tua muncul di hadapan Meng Kongqan. Kehadirannya sendiri menghentikan langkah dewa sejati yang gila itu. Seluruh tubuh Meng Kongqan membeku, terkunci di tempatnya oleh kekuatan yang tak terduga,
meskipun kekuatannya yang luar biasa sebagai dewa sejati. Seolah-olah dunia itu sendiri telah menangkapnya. Pendatang baru itu adalah Modi. Dengan gerakan sederhana, dia melengkungkan jarinya ke dalam. Kemudian, dengan jentikan paling ringan, boom, tubuh Meng Kongqian terlempar, menghantam lantai arena dengan keras. Seluruh medan perang bergetar, tanah yang dulunya kokoh hancur berkeping-keping saat tubuhnya yang berlumuran darah menghantam tanah. Dewa sejati terlempar ke samping hanya dengan satu jari. Saat kekuatannya ditunjukkan, para bupati ilahi dan imam besar bereaksi seketika. Membungkuk rendah. Kami, rakyatmu, memberi hormat kepada Yang Mulia, Raja Abisal. Suara mereka, yang dipenuhi dengan rasa hormat yang mutlak, mengguncang udara. Seluruh kerumunan, mendengar kata-kata mereka, segera mengikuti, berlutut tanpa ragu-ragu. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia, Raja Abisal. Suara kolektif mereka terdengar serempak, gemetar karena rasa hormat dan takut. Tidak masalah bahwa pria yang berdiri di hadapan mereka memiliki wajah Modi, sosok tua yang mereka semua kenal. Jika para dewa sendiri memanggilnya Raja Abisal, maka tidak diragukan lagi. Dia adalah Raja Abisal. Di sampingnya, dua sosok berdiri. Satu terluka parah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Yang lain hampir tidak terluka sama sekali, wajahnya tidak terbaca. Mereka adalah Long Wangchu dan Yunche.